Halo, saya Abis Saputra, selamat datang di konten movie storyline. Kali ini saya mau ceritain sebuah film yang berjudul Champions, tentang seorang pelatih NBA yang harus melatih tim basket disabilitas. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Mari saya perkenalkan kalian dengan seorang pria bernama Marcus Markovic. Dia adalah seorang pelatih basket. Saat ini dia menjadi asisten pelatih untuk klub yang bernama Iowa Stallions. Di pagi itu dia baru aja selesai berkencan satu malam dengan seorang perempuan bernama Alex yang baru aja dia temui di aplikasi kencan. Singkat cerita, malam itu ketika di pertandingan, Marcus gak tahan dengan keputusan Peretti, kepala pelatih di tim Iowa Stallions. Menurut Marcus, strategi Peretti membuat timnya akan kalah. Ketika time out, Marcus langsung mencoba mengambil alih untuk mengatur strategi, tapi dia malah dimarahi Peretti dan diusir keluar lapangan karena dia cuma asisten pelatih. Marcus sebenarnya punya cara mengalahkan tim lawan, namun Peretti nggak mau mendengarkannya. Benar aja, malam itu Iowa Stallions kalah telak. Bahkan aksi Marcus yang berkelahi dengan Peretti menjadi pembahasan di channel Sports Center. Malam itu, Marcus lebih memilih minum di bar. Ketika pulang, karena mengemudi sambil mabuk, dia malah menabrak mobil polisi yang tengah berhenti di tepi jalan. Alhasil, Marcus pun ditahan dan dipenjara selama 1 malam. Keesokan paginya, dia dikeluarkan karena udah mendapatkan jaminan. Marcus kaget, karena orang yang menjaminnya adalah Peretti. Mereka pun kemudian membahas apa yang belum selesai di antara mereka tadi malam. Marcus meminta maaf karena aksinya mendorong Peretti. Namun dia juga mengungkapkan kekesalannya karena Peretti nggak mau mendengarkan pendapatnya. Ternyata Peretti punya alasan tersendiri. Peretti tahu mental dari pemain-pemainnya, sedangkan Marcus tidak. Marcus memang tahu permainan dan strategi, tapi Peretti lah yang kenal dengan para pemainnya. Peretti kemudian menyuruh Marcus untuk belajar berhubungan dengan orang lain. Pagi itu, Peretti memecatnya dari posisi asisten pelatih. Di hari yang lain, Marcus harus menghadiri sidang karena kasusnya itu. Karena udah terbukti nyetir sambil mabuk, ditambah lagi merusak properti kepolisian, Marcus disuruh melakukan pelayanan masyarakat untuk melatih orang dewasa dengan kekurangan intelektual di sebuah lembaga selama 3 bulan, atau jika Marcus menolak, dia akan dijatuhi hukuman selama 18 bulan penjara. Tentu aja Marcus gak punya pilihan lain selain menerima tugas pelayanan masyarakat itu. Singkat cerita, Marcus pun memulai tugasnya sebagai pelatih untuk para pemain basket dengan keterbelakangan mental. Marcus pun mencoba memperkenalkan dirinya sebagai pelatih baru untuk mereka selama 3 bulan ke depan. Tapi salah seorang dari mereka yang bernama Darius menolak jika dilatih oleh Marcus. Padahal dalam tim ini, Darius adalah satu-satunya pemain yang bisa melempar dengan bagus. Berkomunikasi dengan para disabilitas membuat Marcus lelah. Mereka sering menjawab lain dengan apa yang diharapkan oleh Marcus. Mereka memang seperti anak kecil di dalam tubuh orang dewasa. Let's everybody partner up. Coach, I've got a girlfriend. Wonderful. Bahkan mereka semua menganggap bahwa mereka hebat bermain basket, namun faktanya cuma Darius aja yang bisa memasukkan bola, dan Darius tetap gak mau bermain untuk Marcus. Ketika di kantor, Marcus berbicara pada Julio, kepala lembaga asosiasi itu. Marcus mengatakan bahwa mustahil melatih mereka semua. Namun Julio mengatakan mereka cuma dipersiapkan sebagai tim untuk Olimpiade Disabilitas, bukan tim yang berlaga di NBA. Julio hanya ingin Marcus melatih mereka sebisanya dalam 90 hari ini. Marcus pun setuju. Marcus pulang ke rumah dengan berjalan kaki karena SIM dan mobilnya ditahan. Ketika itu, seorang pemain bernama Johnny pun lewat dan menawarinya tumpangan. Di dalam mobil itu, Johnny bersama kakaknya. Marcus kaget karena kakaknya si Johnny adalah Alex yang pernah berkencan dengannya di awal film. Marcus malu karena waktu itu dia mengaku bahwa dia adalah pelatih tim basket profesional, tapi kenyataannya saat ini dia malah melatih tim disabilitas. Keesokan harinya, Marcus mencoba melatih dengan memberikan materi dasar pada mereka. Awalnya latihan berjalan lancar sampai Marcus mendapatkan telepon dan menyuruh mereka semua untuk latihan melempar bebas. Ucapan Marcus benar-benar diartikan dalam arti sebenarnya. Mereka pun melempar ke segala arah karena itu lemparan bebas.
Markus jadi nggak habis pikir bahwa untuk berbicara pada mereka, Markus nggak bisa menggunakan bahasa istilah. Selesai sesi latihan, seperti biasa, Markus mengeluh pada Julio tentang jalannya latihan hari ini. Julio pun menyemangati Markus untuk sabar dan percaya bahwa mereka semua punya kemampuan yang unik yang akan membuat Markus terkejut. Julio pun menceritakan contoh-contohnya. Benny, seorang disabilitas yang hidup sendirian, selalu bangun jam 5 pagi untuk bekerja di sebuah restoran. Lain halnya dengan Blair yang hidup di rumah kelompok bersama yang lain. Setiap pagi Blair berlatih untuk mengurus taman. Johnny bekerja di penampungan hewan. Itulah yang menyebabkan Johnny bau banget, bahkan dia malas untuk mandi. Beda halnya dengan Marlon yang bisa berbicara 4 bahasa dan hafal jam penerbangan pesawat. Sementara Craig bekerja di sekolah SMK menjadi seorang tukang las yang handal. Sedangkan Cody bekerja di perusahaan pewarna rambut. Itulah sebabnya dia suka mewarnai rambutnya seperti anak band. Pada suatu hari, mereka pun akan menghadapi pertandingan. Belum mulai aja, Markus udah ngadepin tingkah aneh mereka. Craig gak mau pakai baju biru karena katanya pacarnya gak suka dengan warna tersebut. Ditambah lagi, Benny gak hadir ke pertandingan karena memilih untuk bekerja. Alhasil, di pertandingan ini Markus menurunkan pemain seadanya. Berbeda banget dengan tim lawan yang bermain cukup bagus, timnya Markus gak bisa mencetak 1 angka pun sehingga timnya kalah telak. Bahkan Markus yang tadinya mencoba mengarahkan mereka menjadi malas dan mengatakan bahwa mereka bermain dengan sangat buruk. Sangat kontras dengan pelatih tim lawan yang bernama Maya, dia bersemangat dan penuh antusias, bahkan selalu mengeluarkan pujian apapun yang pemainnya lakukan. Pada hari itu, tim mereka pun kalah. Sepulangnya dari pertandingan, Markus bertemu dengan salah satu wartawan yang ingin mewawancarainya terkait pekerjaan barunya di lembaga disabilitas. Mendengarkan hal itu nggak ada kebanggaan bagi diri Markus dan dia memilih untuk masuk ke apartemennya. Di hari yang lain, Markus mendatangi Benny setelah latihan. Markus mengajaknya untuk ikut dalam pertandingan balas kandang dan menyuruh Benny untuk izin bekerja. Namun Benny menolak karena sebenarnya dia ragu dengan kemampuan timnya sendiri. Mendengarkan alasan itu, Markus pun gak bisa berkata apa-apa. Ketika itu Markus menyuruh Johnny untuk mandi karena badannya bau banget. Kata Benny, Johnny takut dengan air. Di saat yang bersamaan, Craig keluar dari kamar mandi karena ada tikus di sana. Mereka menyuruh Markus menyelamatkan tikus itu supaya nggak tenggelam karena air. Markus pun langsung kepikiran sebuah ide untuk menyuruh Johnny yang sehari-hari bekerja di penampungan hewan untuk menyelamatkan tikus itu. Markus menyuruh Johnny menggunakan sabun supaya tikus itu nggak mencium bau badannya Johnny. Bersamaan dengan itu, tikusnya pun keluar dan mereka merayakan keberhasilan Johnny. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Johnny pun akhirnya mandi. Untuk menghadiri pertandingan balas kandang, mereka pun akan berangkat dengan menggunakan bis umum. Gak terbayangkan bagi Markus karena harus menjaga mereka semua. Untuk menggantikan Darius, pemain cadangan yang baru sembuh dari cedera pun dihadirkan. Dia adalah seorang perempuan Down syndrome bernama Casentino. Where do you get this guy? He just showed up one day. Singkatnya, mereka pun pergi naik bis. Di dalam bis tersebut, semuanya asik sendiri. Johnny berkaraoke dan Marlon menggerutu pada supir sehingga mengganggu kenyamanan penumpang lain dan juga supirnya sendiri. Supir pun menghentikan kendaraan karena Craig gak sengaja melempar si supir ketika ingin melempari Johnny dengan sesuatu. Supir marah pada Markus sebagai penanggung jawab rombongan. Supir ingin kondisi di bisnya tetap tenang, namun keadaan tambah parah ketika Marlon muntah dan mengenai penumpang lain. Mereka semua pun akhirnya diusir di tengah jalan. Karena butuh transportasi, Johnny pun menghubungi Alex untuk menjemput mereka. Dengan mobil RV, mereka pun semuanya dijemput. Alex ternyata seorang artis teater dan kendaraan ini adalah kendaraan operasionalnya. Alex berterima kasih pada Markus karena udah berhasil membuat Johnny mau mandi. Ternyata menurut Alex, ketika kecil, Johnny pernah hampir tenggelam di kolam renang, karena itulah dia trauma pada air. Alex juga kagum ketika mendengarkan bahwa Markus membela pemainnya ketika di dalam bis tadi. Menurut Alex, itu adalah tindakan yang terpuji. Singkatnya pertandingan pun dimulai. Awalnya pertandingan berjalan gak sesuai yang diharapkan. Beberapa dari mereka malah bermain seperti pada saat latihan. Awalnya mereka ketinggalan angka, namun dengan beberapa arahan dari Markus,
Akhirnya mereka bermain sebagai tim dan berhasil mengejar ketertinggalan. Mereka pun bisa comeback dengan kemenangan yang tipis. Kabar kemenangan itu pun disampaikan pada Benny supaya keraguannya hilang. Suatu hari Marcus mengadakan sesi latihan lebih awal untuk Showtime yang suka melempar bola dari belakang. Lagi asik ngelatih, Darius pun lewat, namun dia tetap menolak untuk bermain. Singkatnya, pertandingan demi pertandingan pun mereka mainkan. Game demi game berhasil mereka menangkan. Marcus tetap mendapatkan tantangan dalam mengarahkan mereka, namun pelan-pelan Marcus pun berhasil mendapatkan celahnya untuk mengubah cara komunikasi kepada mereka supaya mereka mengerti arahan demi arahan yang diberikan oleh Marcus. Pada suatu hari, ketika akan melakukan sesi latihan, lapangan mereka pun kebanjiran karena atapnya jebol sehingga air hujan masuk ke dalam. Kondisi itu membuat mereka nggak bisa latihan. Marcus pun punya ide untuk mengajak mereka bermain basket di lapangan umum, bermain bersama orang-orang normal. Pertandingan ini pun akan jadi pertandingan pertama bagi Benny yang dari kemarin sibuk bekerja. Pertandingan persahabatan ini pun berjalan seru dengan kemampuan menembak mereka yang makin hari makin bagus. Ketika itu Darius lewat di sana. Awalnya Darius menolak untuk bermain bersama, tapi Marcus melakukan sandiwara dengan pura-pura cedera sehingga membuat Darius mau nggak mau harus masuk membela teman-temannya. Namun setelahnya, Darius tetap aja nggak mau bermain untuk Marcus. Namun itu nggak masalah, Marcus tetap membangun timnya tanpa Darius. Apalagi mereka udah mulai mau mengikuti program latihan yang dibuat oleh Marcus sehingga pertandingan demi pertandingan yang mereka mainkan berbuah kemenangan. Gak seperti kemarin, Marcus kali ini menyetujui untuk diwawancarai oleh jurnalis hingga berita tentangnya yang melatih tim Down Syndrome beredar di internet. Bahkan berita tentang kemenangan mereka pun menjadi headline di surat kabar. Hubungan Alex dan Marcus juga makin dekat. Mereka sering berinteraksi hampir setiap hari dan pergi berkencan. Suatu hari ketika sedang berada di dalam mobil, Johnny mengundang Marcus untuk makan malam bersama ibunya di rumah. Awalnya Marcus menolak, tapi Marcus pun mengubah pikirannya untuk datang dan memenuhi undangan tersebut. Suatu ketika Marcus mengunjungi kantor Iowa Stallions tempat dia bekerja dulu. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Sonny. Bisa dibilang Sonny adalah asisten pelatih ketiga yang biasanya cuma jadi pembantu dalam tim. Di kesempatan itu Marcus menawari Sonny untuk bergabung dengannya menjadi asisten pelatih. Walaupun melatih tim Down Syndrome, Sonny dengan senang hati membantu karena dia ingin belajar langsung dari Marcus karena Marcus memang pelatih sekaliber NBA. Malam itu Marcus mengunjungi rumah Johnny dan bertemu dengan sang ibu bernama Dottie. Tanpa perlu waktu yang lama, Marcus langsung bisa berbaur dengan keluarganya Alex. Acara makan malam di meja makan awalnya berjalan lancar sampai akhirnya ketika Marcus bertanya tentang rencana Johnny yang katanya akan pindah ke rumah kelompok bersama Cody, Craig, dan Blair. Namun Alex yang mendengarkan hal itu langsung membantahnya dan mengatakan bahwa Johnny gak akan pindah kemana-mana. Marcus bingung, padahal Johnny sendiri yang bilang hal itu. Alex pun marah dan mengatakan pada Marcus untuk tidak ikut campur urusan keluarganya. Merasa gak diterima di sana, Marcus pun kemudian memilih untuk pulang dan berterima kasih pada Dottie. Ketika lagi nunggu Gojek, Alex mencoba menyusul Marcus keluar. Alex bertanya apa alasan sebenarnya Marcus datang ke rumahnya. Marcus malah balik bertanya tentang hubungan mereka berdua. Ternyata Alex nggak mau mencampuri kehidupan pribadinya dan keluarganya. Alex punya pengalaman, ketika dia punya pacar dulu, ketika dia putus, Johnny juga merasakan sakit hati. Karena itulah Alex nggak mau melakukan hal itu pada Johnny. Mendengarkan hal itu, Marcus malah menganggap kalau Alex cuma menjadikan Johnny sebagai alasan. Alex pun kemudian menyuruh Marcus pergi dan gak mau bertemu lagi satu sama lain. Keesokan harinya, Sonny udah mulai bertugas menjadi asisten pelatih untuk mendampingi Marcus. Sementara itu, untuk memperbaiki masalah kemarin malam, Marcus mencoba menjelaskan pada Johnny kalau dia dan kakaknya cuma berteman. Johnny mengatakan bahwa dia gak jadi pindah bersama teman-temannya karena gak mau meninggalkan ibunya. Ternyata ayah Johnny meninggalkan ibunya ketika dia lahir. Mendengarkan hal itu, Marcus pun jadi mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alex. Di suatu kesempatan di sebuah kafe,
Marcus nggak sengaja bertemu dengan Peretti. Mereka pun saling bertanya kabar. Peretti bangga pada Marcus setelah melihat berita tentang tim basketnya di koran. Peretti juga menanyakan tentang Darius. Ternyata Peretti adalah mantan pelatihnya Darius. Pantas aja Darius bisa bermain basket. Ternyata dulu ketika umur 10 tahun, Peretti udah yakin kalau Darius akan menjadi pemain hebat suatu saat nanti. Namun hal itu nggak terjadi karena Darius kecil mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera otak trauma, sehingga dia mengalami disabilitas. Marcus meminta tolong supaya Darius mau bermain untuknya. Namun Peretti mengatakan bahwa Marcus lah yang harus bicara langsung dengan Darius. Jadi malam itu, Marcus mendatangi rumah Darius. Marcus menceritakan bahwa dia udah bicara dengan Peretti dan Marcus mengerti kenapa Darius nggak mau bermain untuknya. Karena Darius membenci orang yang mengendarai sambil mabuk seperti Marcus. Jadi karena itulah Marcus mengatakan bahwa saat ini dia berjanji nggak akan melakukan hal itu lagi, dan Marcus mengerti apa yang dialami oleh Darius. Setelahnya Marcus pun pergi dari sana. Keesokan harinya ketika selesai latihan, Julio memberikan selamat bahwa Marcus udah melewati 90 hari pelayanannya dan dia bisa bebas mulai hari itu. Namun hal itu nggak merubah apa-apa, dan Marcus tetap mengatakan sampai jumpa di sesi latihan berikutnya. Ketika di rumah, Marcus menonton Sports Center yang membahas tentang dirinya. Gimana dirinya dulu diingat ketika dipecat dari Iowa Stallions. Kini dia dikenal sebagai kepala pelatih untuk tim atlet Olimpiade Disabilitas. Mereka pun dengan semangat mengatakan akan menunggu hasil dari tim basketnya Marcus. Untuk menghadapi pertandingan penentu, Benny mencoba untuk meminta izin pada atasannya untuk tidak bekerja pada hari itu. Alhasil dia berhasil datang, namun sayangnya dia dipecat. What did your jackass boss say to you when you stood up to him? He said you're fired. It's okay. Let's go. Pertandingan pun dimulai. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, maka mereka akan melaju ke Olimpiade Disabilitas. Pertandingan ini adalah pertandingan penentu dan mereka harus mencetak skor yang besar untuk memastikan kemenangan. Johnny kala itu menolak untuk bermain karena dia masih kesal dengan Marcus. Ketika istirahat babak pertama, Cosentino mengambil alih dan melarang Marcus dan Sonny untuk masuk ke ruang ganti. Di dalam sana, Cosentino memarahi Johnny bahwa kakaknya udah dewasa dan berhak berhubungan dengan siapapun, termasuk pelatih Marcus. Cosentino pun menyuruh mereka semua untuk bermain demi tim ini. Gak tahu apa yang dilakukan oleh Cosentino, Marcus dan Sonny kaget melihat perubahan mood dari para pemain. You're welcome. Yeah, let's go! Dengan skor tipis, mereka pun memenangkan pertandingan dan memastikan tempat untuk Olimpiade spesial di Kanada. Selesai pertandingan, Alex memberikan selamat pada Marcus atas keberhasilannya. Marcus meminta maaf pada Alex atas perkataannya kemarin, begitu juga dengan Alex. Pembicaraan mereka terhenti ketika Darius datang menghampiri. Darius mengatakan bahwa dia memaafkan Marcus dan memutuskan akan bermain untuk timnya. Marcus pun senang dan terharu mendengarkan kabar baik itu. Pada suatu hari, sebelum masuk ke lapangan, Marcus mendapatkan telepon dari Seattle. Dia ditawari bekerja sebagai asisten ketiga untuk tim NBA di sana. Setelahnya, dia pun pergi bertemu dengan timnya dan mengajak mereka semua untuk membayangkan ketika mereka memenangkan pertandingan Olimpiade nanti. We are at center court, jumping up and down, because we are champion! Marcus pun memberikan semangat dan keyakinan bahwa mereka semua akan memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Dia pun setelahnya akan pindah ke Seattle untuk menjadi asisten pelatih. Mendengarkan hal itu, semua anggota tim kecewa. Jika Marcus pergi, siapa yang akan melatih mereka di musim depan? Latihan sore itu jadi lebih singkat daripada biasanya. Di luar lapangan, Marcus bertemu dengan Alex dan mengabari kalau dia diterima di tim Seattle. Marcus mengira Alex akan ikut senang, tapi ternyata tidak. Alex juga kecewa karena Marcus dengan gampang masuk ke kehidupan mereka dan mengacaukan semuanya, kemudian pergi begitu saja. Singkatnya, keesokan hari, Marcus datang dengan disambut kesedihan oleh semua anggota tim. Ternyata mereka bisa terancam gak bisa berangkat ke Kanada dikarenakan gak ada dana untuk tiket pesawat, kamar hotel, dan sebagainya. Pemerintah daerah gak ada dana untuk itu. Kesedihan pun dirasakan oleh semua tim termasuk Marcus.
Padahal satu langkah lagi, mereka meraih juara. Marcus pun pergi menemui Alex untuk meminta tolong padanya. Singkatnya, dengan berpura-pura sebagai anggota polisi dan petugas dinas sosial, mereka pun pergi ke restoran tempat Benny bekerja dulu. Dengan pengalaman akting dari Alex, mereka bertemu manajer dan mengatakan bahwa mereka membawa rekaman pernyataan dari mantan karyawan yang membuktikan bahwa si manajer melakukan intimidasi di lingkungan kerja, berperilaku kasar, bahkan kepada seorang pencuci piring yang mengidap Down syndrome. Awalnya si manajer mau melawan, tapi Alex dengan cepat mengatakan akan memberikan Benny seorang pengacara atau wartawan yang bisa memblow up berita ini. Si manajer pun takut dan mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk menebus hal ini. Dengan cara itulah, semua anggota tim basket ini akhirnya bisa berangkat ke Kanada untuk bertanding dan bisa menginap di hotel. Marcus pun menyuruh mereka beristirahat untuk menghadapi pertandingan demi memenangkan medali emas Olimpiade spesial. Keesokan harinya, ketika lagi berjalan menuju ke lapangan, Marcus dicegat oleh wartawan untuk diwawancara. Dari pertanyaan wartawan tersebut didapatkan fakta bahwa ternyata direkrutnya Marcus cuma untuk mengalihkan isu skandal korupsi yang ada di kantor pusat. Jadi secara nggak langsung, Marcus dan tim disabilitasnya seperti dieksploitasi. Marcus pun nggak senang dengan hal itu. Ketika di lapangan, semua pemain merasa terintimidasi dengan ukuran tubuh tim lawan yang besar semuanya. Marcus mencoba untuk menyemangati mereka bahwa mereka juga udah latihan untuk mempersiapkan hal ini. Pertandingan dimulai, tim lawan terlihat mendominasi dengan permainan yang bagus dan tembakan yang selalu akurat. Secara kerja sama tim, mereka juga kalah. Ketika babak pertama, mereka pun ketinggalan angka. Di ruang ganti, Marcus nggak lagi membahas tentang strategi. Marcus lebih memberikan dorongan semangat dengan pidatonya. Marcus mengatakan bahwa mereka semua udah melakukan banyak hal untuk sampai ke titik ini. Seperti Benny yang rela dipecat, atau Darius yang memberikannya kesempatan yang mungkin gak layak untuk dia dapatkan. Marcus mengatakan mereka semua adalah pemberani dan pantas disebut sebagai seorang champions. I've seen you do things that were hard. I'm talking as people. You're all brave. You are all champions. Let's go! Come on! Mood mereka di babak kedua ini pun lebih baik, lebih optimis dan lebih bersemangat. Kejar-kejaran angka pun terjadi. Permainan di babak kedua lebih seru dari babak pertama. Para pemain bersemangat dan lebih terlihat menikmati pertandingan. Ketika pertandingan tersisa 8 detik lagi dan skor cuma beda 1 angka, Marcus pun memberikan strategi dengan Darius yang melakukan lemparan terakhir. Namun Sony memotong pembicaraan dan memberikan opsi lain. Marcus langsung teringat ketika dirinya bersama Peretti waktu itu. Jadi kali ini dia pun mengiyakan strategi Sony dengan menyuruh Johnny yang melakukan lemparan terakhir. Pertandingan dilanjutkan, strategi dimainkan, tapi Johnny malah mengoper bolanya kepada Showtime dan dia melempar bola dari belakang seperti biasanya. Tembakan gak masuk, waktu habis, mereka pun kalah. Marcus sedih dengan apa yang terjadi barusan, tapi gak dengan semua pemain. Mereka malah senang karena tembakan Showtime akhirnya berhasil mengenai ring walaupun gak masuk. Tapi itu adalah sebuah kemajuan. Marcus masih bingung dengan reaksi mereka semua, tapi mereka gak peduli. Juara 1 atau juara 2, mereka adalah champions, seperti yang Marcus katakan di ruang ganti. We lost. But we already champion, coach. Yeah, you said that yourself. Mereka semua pun melakukan selebrasi, seperti yang mereka bayangkan sama-sama ketika di lapangan kemarin. Marcus belajar satu hal yang baru, bahwa mereka tetap bisa menang walaupun kalah. Mereka menemukan persahabatan, inspirasi, dan meraih tujuan bersama. Mereka kalah dalam pertandingan, tapi berhasil memenangkan hikmah dari kekalahan ini. Setelahnya, Marcus pun memutuskan untuk tidak pergi ke Seattle karena mereka semua cuma memanfaatkan keadaan. Johnny akhirnya pindah ke rumah kelompok untuk hidup mandiri bersama teman-temannya. Marcus dan Alex pun resmi berhubungan dan tim ini akan dilatih oleh Sony untuk musim depan. Sedangkan Marcus dengan bantuan Peretti, dia akan menjadi kepala pelatih di sebuah klub NBA. Film pun selesai.
Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.